Nah, dulu Kak, saya lihat orang-orang yang ada di kafe-kafe megang laptop, ini apa sih orang ini kerjanya kok diem aja, tetapi kok mobilnya bagus-bagus begini Kak. Ternyata mereka dulu itu ya megang HP, megang apa laptop itu ternyata ya berdagang ini Kak, ternyata. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Liman. Gimana kabarnya, sehat-sehat, Gus? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Kak, sehat Kak. Masgul dengan pesantren, masgul dengan apa saja sekarang? Masgul semuanya Kak. Gus, kan jenengan kan sudah terkenal, cuma biar lebih terkenal lagi, perkenalkan dong sekilas saja tentang profil Gus Hanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman pecinta daripada founding father dari Sanrasan yang luar biasa merubah paradigma dan luar biasa. Nama saya Abdul Hanan, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsani, Desa Sendeng Deje, Kecamatan Labeng, Bangkalan. Sedang Deje, Labeng. Wong namanya pengasuh pasti masgul dengan santrinya. Selain masgul dengan murok Cak Meduna, ada hal lain yang menjadi gagasan atau ide atau kemasgulan baru yang menambah mutu dan kualitas serta kemajuan dari pesantren, Gus? Saya kira begini Kak, zaman kita ini kan sudah berubah, sekarang sudah zaman digital ya. Jadi santri itu juga tidak boleh menutup diri akan kemajuan zaman ini Kak. Jadi digital itu harus juga dikuasai oleh santri-santri sekarang ini. Itu Kak menurut saya Kak. Jadi santri milenial, santri tidak boleh menutup diri dan tidak boleh mengabaikan terhadap perkembangan zaman ya Gus ya, Pak Kiai ya. Betul Kak. Betul. Pak Kiai, apa yang menjadi Pak Kiai kira-kira yang menjadi fokus dan yang ingin berbagi pengalaman, berbagi ide, berbagi gagasan terhadap dunia pesantren dalam konteks dunia digital ini Pak Kiai? Santri itu kan ada yang pondok pesantren itu kan banyak tipenya. Ada yang pondok pesantren takhasus fiddin yang kesehariannya ya kitab dan lain sebagainya. Dan orientasi dari lulusannya nanti ini tentu jarang yang bisa terjun ke dunia sektoral, tetapi juga di bidang swasta misalkan Kak. Jadi pengusaha misalkan. Jadi kadang ya memang itu lebih sukses ketimbang mereka yang bekerja. Tipe pesantren yang ada sekolah formalnya. Nah, ini mungkin nanti output dari pesantren itu bisa masuk di dunia formal dan bisa juga wira swasta dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kan santri-santri lulusan pesantren juga lebih banyak waktu ya, lebih banyak waktu santai berdero mana Kak. Nah, alangkah baiknya ketika santai itu diisi dengan suatu yang manfaat. Utama yang saya kaitkan tadi dengan dunia digital hari ini adalah terjun ke dunia cryptocurrency ya. Yang sekarang booming ini. Cryptocurrency. Iya Kak. Cryptocurrency ya sekarang Pondok Pesantren Al-Ihsani mulai melirik dunia ini ya. Oh ya, Pondok Pesantren Al-Ihsani sekarang menerbitkan satu token cryptocurrency namanya Al-Ihsani token dengan simbol Al-Ihsani Kak. Al-Ihsani token dengan simbol apa? Al-Ihsani ya? Nah, Al-Ihsani Kak, Al-Ihsani. Nah, itu harganya sekarang kemarin masih murah Kak. Sekarang sudah naik menjadi harganya sekitar Rp36 sekarang. Per Rp36. Ya, per satu koin. Ini masih banyak orang yang belum paham, termasuk saya sendiri, Pak Kiai. Ini Pak Kiai sudah luar biasa ini. Sibuk di pesantren masih saja sempat mengikuti perkembangan urusan dan apa namanya ini saya istilahnya saja saya kesulitan untuk menghafal ini. Apa istilahnya tadi Pak Kiai?
cryptocurrency. Nah, lebih baik Kak Aliman nanti juga download nih, biar ada income dari situ. Luar biasa Kak, kalau misalkan kita bisa membaca dunia cryptocurrency ini ada dua sebetulnya. Teknikal yang harus dikuasai itu ada dua, teknikal dan fundamental Kak. Jadi kita ini bisa membaca koin itu misalkan ya hari ini harganya sekian. Nah kita amati dari teknikal dan fundamentalnya, 1 jam ke depan akan naik. Nah kita beli di waktu murah, jual di waktu mahal gitu loh Kak. Oh itu kayak gituan, kayak ya saya dulu sempat kalau gitu-gituan dulu sempat ditawarin dulu itu apa istilahnya, kalau dulu itu biasanya ada pemandunya juga kalau dulu itu begituan itu. Sekarang itu enggak ya, bukan begitu ya? Oh sama, dulu mungkin yang ditawarkan kepada Kak Aliman Bitcoin. Bitcoin itu harganya dulu masih Rp50 Kak. Nah sekarang berapa Kak? Tahu Kak? Sekarang harganya. Gimana kalau sekarang berapa? Berapa kalau sekarang? Dulu Rp50 waktu Kak Liman ditawarkan. Sekarang 700 juta Kak sekarang. Wow. Andai Kak Aliman waktu itu ikut beli Rp50 per satu, kalau sudah punya 100 koin, ya sudah 100 kali 700 juta Kak. Mantap juga itu. Jadi ini nanti bagaimana ketika ini dihubungkan dan dirujukkan, kalau dalam konteks istilah pesantren itu, kalau dirujukkan ke pesantren bagaimana kira-kira itu formatnya Pak Kiai? Ya ini sempat gempar juga Kak, karena dunia pesantren itu juga banyak khilafiyah ya Kak ya. Jadi kami sempat juga dikritik juga kenapa pesantren. Kaget juga karena di dunia cryptocurrency tidak ada satu pesantren pun yang mungkin ini pertama pesantren yang mengeluarkan token cryptocurrency masuk di dunia itu Kak. Kaget. Begini menurut saya, ini ada yang bilang judi lah, ada yang bilang begini. Menurut saya begini Kak. Jangan kakak misalkan bertani atau jualan bakso misalkan Kakak. Itu butuh modal nggak? Butuh modal kan Kak? Pasti. Nah, apakah Kak Aliman menjamin bahwa bakso itu nanti akan laku, Kak? Tidak kan? Nah, yang nggak bisa menjamin dong. Saja rugi, Kak. Nah, yang penting menurut saya adalah jangan kita itu ketika masuk dunia cryptocurrency itu tanpa ilmu. Nah, itu yang membuat misalkan kita bertani di waktu kemarau. Nah, ini ya Jadi intisalnya cukup logis. Artinya ada kritik karena dunia pesantren sebetulnya sulit sekali dipadukan dengan dunia cryptocurrency ini. Cuma Kiai Hanan mencoba untuk bagaimana ini juga tidak menjadi sesuatu yang asing di dunia pesantrennya. Nah, dulu Kak, saya lihat orang-orang yang ada di kafe-kafe megang laptop, ini apa sih orang ini kerjanya kok diem aja, tetapi kok mobilnya bagus-bagus begini Kak. Ternyata mereka itu ya megang HP, megang laptop itu ternyata ya berdagang ini Kak, ternyata. Ini Gus Hanan mencoba untuk bagaimana pengelolaan pesantren itu bisa saja bersumber dari konteks bisnis ini ya, cryptocurrency ini ya. Sampai sekarang sudah mengeluarkan token Alisani ini. Ya, jadi begini, token Alisani ini kalau di sisi fundamentalnya akan ke depan ini mungkin akan mahal. Kenapa? Karena secara fundamental adalah token yang dikeluarkan bukan atas nama pribadi, tetapi sebuah lembaga. Dan yang kedua, token ini dipastikan insya Allah berjalan. Kenapa? Karena token ini akan digunakan sebagai praktikum, Kak. Jadi nanti anak di pesantren Alisani ini, terutama di kelas 3 SMA nanti atau kelas 2 SMA menjelang mereka lulus akan diajari itu semuanya, dikonsentrasikan mengenal dunia falas, dunia cryptocurrency dan dunia saham dan lain sebagainya, Kak. Ini luar biasa nih, ada pesantren yang semacam ini memang jarang ada. Artinya kalau Alisani memulainya terlepas dari kontroversialnya, terlepas dari ikhtilafnya, maka santri yang keluaran di sini tidak akan asing lagi ketika nanti bertemu dan berapa di masyarakat ya, Gus Hanan ya. Jadi kelas 3 masuk dalam kurikulum, bukan kurikulum, tapi apa namanya ya?
apalagi materi, sekarang masuk dalam materi pengajaran ya di kelas 3 nanti di AELSA ini ya. apalagi sekarang sekolah-sekolah formal itu harus ada mata pelajaran prakarya namanya, Kak. Jadi agar itu menjamin bahwa lulusan anak sekolah itu tidak nganggur, Kak. Nah, baru lulus ini kan bingung mereka mau cari pekerjaan apa, setidaknya sebelum masih transisi ini bisa dimanfaatkan untuk itu, Kakak. Oke. Tapi ini Ki Hanan ini ya siap untuk siap menghadapi kritikan dari para kiai atau dari para binte, para ustadz yang lain, karena ini masih kontroversial kayaknya kalau di pesantren, Mas Gus. Saya sudah analogikan seperti tadi itu. Jadi yang kritik, misalkan kiai sekarang ada santrinya yang cocok tanam nih. Nah, tidak bertaruh juga. Tetapi kenapa? Karena halal, karena petani itu mempunyai ilmu. Sudah ada perkiraan kapan waktunya hujan. Nah, kalau masuk dunia cryptocurrency yang penuh resiko tanpa ilmu, ya itu judi bisa. Contoh Kak. Sekarang ada, Kak. Saya satu koin namanya Cardano, Kak. Cardano. Saya kemarin sudah saya buat grup, Kak. Jadi santri-santri yang senior itu. Nah, Cardano itu waktu itu belum 1 bulan ini harganya 1 bulan lah, harganya 19.000. Sekarang sudah 41.000, Kak. Wow. So diborong berarti kemarin soal tokennya Lisani. Saya suruh borong semuanya. Karena saya mengajarkan bagaimana anak-anak santri itu bisa membaca secara fundamental dan teknikal, Kak. Nah ini yang saya juga perlu nyantri juga ke Pondok Pesantren Alisani ini biar tidak kalah dengan santri Alisani nanti. Terus terang saya sendiri ini awam banget dalam konteks masalah ini, Pak Kiai. Justru saya mendapatkan informasi dari Pak Kiai ini, nanti saya coba untuk bagaimana mempelajari lebih dalam lagi. Siapa tahu nanti Lingkar Jatim membuka token juga, token Lingkar Jatim atau sandasan nanti. Itu kalau Lingkar Jatim buka token, nggak mungkin listing hari ini langsung boom harganya. Belum, Mas. Tapi kalau sampai 700 juta ini, wah dari mana nih modalnya, Pak Kiai? Nggak pakai modal itu, Kak. Jadi kita itu listing kemarin masih Alisani token ini masih Rp1, Kak. Sekarang sudah Rp30 sekarang. Nah, ya gampang lah. Nanti kita kerjasama dengan pesantren Alisani, Kak. Wah siap. Nah ini direkam ya ini ya. Nanti kalau sudah waktunya ini harus direalisasikan ini. Nah, nanti kita buat token Lingkar Jatim. Wah. Kaliman. Sandasan atau Lingkar Jatim lah nanti ya. Siap bantu, Kak. Oke. Gus, apa yang mau disampaikan lagi ke masyarakat agar ini menurut keyakinan yang diyakini oleh Gus Hanan ini adalah sesuatu yang potensial untuk dikembangkan. Justru Pondok Pesantren Alisani mengembangkan ini lewat santrinya, dan kelas 3 aliyah dan SMA-nya itu ada materi khusus tentang masalah ini. Silakan Gus, sebelum selesai untuk disampaikan apa yang ingin disampaikan sampean terkait dengan potensi ini dengan pesantren. Silakan Gus. Jadi saya ketika anak lulus dari pesantren ini kan masih transisi. Ketika mengabdikan ke masyarakat kan masih transisi, apakah dia nanti bekerja atau dia mengabdi dan lain sebagainya. Nah, transisi ini mereka sebelum terjun benar ke masyarakat, dia kan harus membaca juga ketika berinteraksi kepada masyarakat. Nah, sebelum itu dia juga kan santri ini ke depan harus kuat, Kak. Orang Islam ini kuat secara ekonomi gitu ya. Nah, salah satu yang mungkin adalah masuk di dunia perdagangan. Rasulullah sendiri kan berdagang, Kak. Hanya saja yang diperdagangkan adalah dalam tanda kutip adalah uang digital, tetapi di Indonesia ini, Kak, masih tidak boleh kan, harus rupiah, sehingga uang digital itu di Indonesia masuk di komoditi namanya, dan izinnya dari Bapeti, bukan OJK, tetapi Bapeti. Kalau di Indonesia memang masih undang-undangnya masih memakai uang rupiah, uang kertas dan macamnya, belum ini. Cuma ini kan tidak menutup kemungkinan besok, tahun depan atau 2 tahun lagi ini kan berubah undang-undangnya Pak Kiai. Tapi regulasinya, Kak, diizinkan di Indonesia ini sebagai komoditi, Kak. Jadi diperdagangkan sebagai komoditi sekarang itu. Ya. Terima kasih banyak, Kak. Oke, nanti kita sambil lalu kalau ini betul-betul nanti
manfaatnya banyak ke masyarakat, apalagi ke masyarakat santri, termasuk juga saya. Akan saya coba untuk bagaimana bersama-sama dengan pesantren Alisani untuk mengembangkan ini agar lebih luas gitu ya manfaatnya, dan biar banyak orang yang lebih tahu lagi. Karena saya yakin tidak banyak orang yang paham tentang, hanya terbatas orang yang tahu tentang di dunia ini. Saya kesulitan untuk mengatakan dari awamnya ini. Tim garanti ini loh, Mas Gus. Oke, Gus, terima kasih banyak Gus. Nanti saya minta teknis dan detailnya nanti kita bicara di darat, Gus. Siap, Kak. Jangan lupa kalimat download nanti ya. Gimana Gus? Download pasarnya kemudian mulai berdagang nanti. Oh, siap. Kan harus belajar dulu, kan langsung. Kalau belum tahu katanya, kalau tidak tahu ilmunya nanti kan bisa tersesat di jalan nanti, Gus. Harus ketemu dulu saya dengan Ki Hanan ini nanti, biar saya tahu juga ini dunia digital ini. Siap, Kak. Oke. Terima kasih banyak, Gus. Kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi tentang masalah ini? Ya, saya kira cukup, Kak. Mudah-mudahan Kalimantan tambah maju dengan sandasannya, Lingkar Jatim tambah maju. Sip. Amin. Makasih banyak. Pemirsa Sandasan, ini salah satu terobosan baru di dunia pesantren, bahwa ada potensi-potensi yang bisa untuk dikembangkan di pesantren. Tidak hanya belajar kitab gitu ya, tidak hanya belajar kitab kuning, tidak hanya belajar usul fiqh dan juga yang lain-lain, tapi di sini di Pondok Pesantren Alisani juga mengajarkan tentang masalah perdagangan digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.